Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil. Pada video kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai kewenangan pemerintah. Jadi menurut saya topik ini merupakan salah satu topik yang penting bagi kita. Kenapa topik ini penting? Menurut saya sendiri, karena wewenang adalah fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bayangkan aja gini ya. Bayangkan kalau pemerintah bertindak tanpa kewenangan, hasilnya bisa semaunya sendiri atau sewenang-wenangnya. Itu jelas berbahaya karena rakyat bisa dirugikan. Nah, oleh maka itu, setiap tindakan pemerintah harus punya dasar hukum. Inilah yang membuat negara kita berbeda dengan negara otoriter. Kita adalah negara hukum yang dimana semua keputusan dan kebijakan pemerintah harus sah menurut hukum. Di dalam topik ini, yang pertama itu ada konsep kewenangan pemerintah. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kewenangan? Nah, jadi secara sederhananya, kewenangan adalah hak sekaligus kewajiban yang diberikan oleh hukum kepada pemerintah untuk bertindak dalam ranah publik. Jadi kewenangan ini tuh bukan hanya hak tapi juga tanggung jawab. Contoh mudahnya tuh seperti ini. Ketika kita melihat lampu lalu lintas di jalan, ketika kita melihat seseorang melanggar aturan lampu lalu lintas, polisi bisa saja menilang pengendara yang melanggar aturan. Polisi baru punya wewenang di situ karena ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Lalu Lintas. Kalau seorang warga biasa yang menilang, jelas itu tidak sah karena tidak punya kewenangan. Nah, inilah bedanya wewenang dengan kekuasaan. Kekuasaan itu yang berarti sekadar kemampuan untuk memaksa, tapi kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan dan dibatasi oleh hukum. Prinsip penting di sini adalah asas legalitas. Jadi yang maksudnya asas legalitas itu setiap tindakan pemerintah harus punya dasar hukum. Tanpa kewenangan, semua keputusan bisa dianggap batal demi hukum. Nah, selanjutnya itu ada materi kedua yaitu macam-macam kewenangan pemerintah. Dalam praktiknya, kewenangan pemerintah tidak semuanya sama. Ada yang sifatnya kaku. Nah, selanjutnya itu ada sifatnya yang lebih fleksibel. Secara umum ada 3 jenis kewenangan. Yang pertama yaitu ada kewenangan terikat. Nah, jadi dalam kewenangan terikat ini terdapat yang artinya itu di mana pemerintah tidak punya pilihan, harus mengikuti aturan yang berlaku. Semuanya terus juga prosedurnya itu semua sudah jelas. Yang pertama itu prosedurnya, syaratnya, hasilnya. Contoh. Nah, ini ketiga itu contohnya. Contohnya ketika warga sudah memenuhi syarat administrasi KTP, pemerintah wajib menerbitkan KTP tersebut, tidak boleh ditolak seenaknya. Selanjutnya itu ada wewenang fakultatif, di mana artinya itu pemerintah punya pilihan, boleh melaksanakan, boleh juga tidak, tapi tetap ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Contoh kecilnya itu pemerintah daerah boleh memberi subsidi transportasi umum jika anggaran memungkinkan, bisa dijalankan. Kalau tidak, boleh tidak dilakukan juga. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada wewenang bebas atau diskresioner, di mana pemerintah diberi ruang untuk menentukan sendiri isi keputusannya. Contoh, pemerintah memutuskan lokasi pembangunan jembatan di daerah yang lebih rawan banjir. Aturan tidak menyebut lokasi spesifik, jadi pemerintah menggunakan kewenangan bebas untuk memilih yang terbaik. Jadi dengan memahami 3 jenis ini, kita bisa melihat bahwa kewenangan pemerintah ada yang ketat, ada yang longgar, tergantung pada aturan dasar hukumnya. Selanjutnya itu ada materi yang ketiga. Dalam materi yang ketiga ini itu ada namanya batasan penggunaan kewenangan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pemerintah itu bisa menggunakan kewenangan sesuka hati? Jawabannya itu tentu tidak ya. Ada batas-batasan yang harus ditaati oleh pemerintah. Nah, di sini jadi dalam materi ini ada tiga batasan utama.
pemerintah. Yang pertama yaitu ada ratione loci atau wilayah. Kewenangan hanya berlaku di wilayah tertentu. Nah, contohnya seorang bupati hanya berwenang di kabupatennya, tidak bisa mengatur kabupaten lain. Nah, itu kecilnya tuh. Selanjutnya yang kedua itu ada ratione temporis atau waktu. Kewenangan punya batas waktu. Contohnya, presiden kan punya waktu masa jabatan 5 tahun. Setelah itu kewenangannya berakhir kecuali terpilih kembali. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada ratione materia atau materi. Kewenangan hanya berlaku pada bidang tertentu. Contoh, polisi berwenang menangani perkara pidana, tapi soal pajak adalah kewenangan Ditjen Pajak. Ya, jika pemerintah melampaui batas ini, maka tindakannya bisa dinyatakan tidak sah atau tidak berwenang. Nah, selanjutnya itu ada materi yang kelima. Materi keempat. Nah, yang di sini yang dimana berisi tentang sumber kewenangan pemerintah. Nah, di sini tuh kita bertanya-tanya ya, dari mana sih kewenangan pemerintah itu berasal? Nah, di sini saya akan jelaskan. Jadi kewenangan pemerintah itu berasal dari 3 sumber utama. Yang pertama itu ada atribusi, yang berisi tentang kewenangan asli yang diberikan langsung oleh UUD atau undang-undang. Contoh, UUD 1945 memberikan presiden kewenangan memegang kekuasaan pemerintah. Oke. Selanjutnya itu ada yang kedua. Yang kedua yaitu ada namanya delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi ke bawahan. Contoh, Menteri Keuangan mendelegasikan kewenangan tertentu kepada Dirjen Pajak. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga, di mana pelaksanaan kewenangan oleh pejabat bawahan atas nama pejabat atasan. Nah, tanggung jawab tetap di tangan mandat. Contoh, camat menandatangani surat izin atas nama bupati dengan Dengan memahami sumber kewenangan ini, kita tahu bahwa setiap tindakan pemerintah selalu punya asal-usul yang jelas. Nah, di sini materi kelima atau materi terakhir nih dalam video ini. Nah, yang kelima itu materi kelima yaitu ada diskresi atau phrase air mason. Nah, di sini pengertian dari diskresi itu sendiri adalah kebebasan pemerintah untuk bertindak ketika hukum tidak mengatur secara rinci atau ketika ada keadaan darurat yang harus segera ditangani. Nah, sederhana itu gini. Diskresi merupakan jalan keluar darurat agar pemerintah tidak macet. Nah, jadi tujuan dari diskresi ini itu ada 4. Yang pertama yaitu melancarkan jalannya pemerintahan, yang kedua yaitu mengisi kekosongan hukum, dan ketiga memberikan kepastian hukum, dan yang keempat yaitu mengatasi keadaan darurat untuk kepentingan umum. Contoh kecilnya pasti pada ingat kan yang pada zaman COVID-19 itu, yang dimana pemerintah memberlakukan PPKM, padahal tidak ada undang-undang yang secara detail mengatur istilah PPKM, tapi karena keadaan darurat pemerintah menggunakan diskresi untuk menjaga keselamatan rakyat. Namun diskresi bukan berarti bebas maunya, ada batasan penting. Nah, jadi dalam batasan pentingnya ini terdapat 4 batasan penting yang penting. Jadi yang pertama itu harus sesuai hukum dan peraturan yang lebih tinggi. Yang kedua, harus berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang ketiga itu tidak boleh ada konflik kepentingan. Yang keempat itu harus dilakukan dengan iktikat baik. Nah, jadi kalau jika melanggar, diskresi bisa dipersoalkan secara hukum. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Jadi mungkin kesimpulan dari materi tersebut ini adalah kewenangan pemerintah adalah dasar hukum resmi yang membuat pemerintah bisa bertindak sah. Jenisnya ada yang terikat, ada yang fakultatif dan bebas.
Penggunaan dibatasi wilayah, waktu, dan materi. Sumber kewenangannya itu berasal dari atribusi, delegasi, dan mandat. Dan dalam keadaan darurat, pemerintah dapat menggunakan diskresi untuk memastikan pemerintah tetap berjalan. Dengan memahami konsep kewenangan ini, kita bisa melihat bahwa pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Semua harus sesuai hukum demi melindungi hak-hak masyarakat. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai kewenangan pemerintah. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Mungkin kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.